Shalom. Shalom. Shalom anak muda. Dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Kita mau puji, kita mau sembah Dia. Amin. Yuk. Yes Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Katakan di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhan, betapa besar kebaikan kedahsyatan-Mu Tuhan. Sama-sama kita lagi mengatakan, betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yes, amin. Biarlah pujian ini menjadi pujian kita, menjadi sembah kita di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Kita mau katakan lagi, jiwa kita mau memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu, yes, dan hatiku bersuka karena-Mu. amin. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan, yes, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah. Oh Yesus, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yes, amin. Kami mau puji Engkau.
Haleluya. Oh, mari kita beri sorai-sorai bagi Allah kita. Amin. Amin. Kalau anak muda itu terkenal dengan kekuatannya ya, dengan fisiknya. Jadi kita mau muji Tuhan dengan kekuatan kita. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Oh, say, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang. Boleh tangannya di atas yuk, bertepuk tangan. Bertepuk tangan, Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Sebab Kaulah satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yo, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita di dalam Kita masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan. Oh, amin. Kita mau katakan lagi, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang. ganti kita. Boleh kencang tepuk tangannya yuk. Tepuk tangan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Sebab Kaulah satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita Katakan di di dalam. dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yeay, boleh lebih kencang tepuk tangannya yuk. Kita mau bersaut-sautan. Ketika saya katakan Yesus, teman-teman boleh ikutin ya. Yo, 1, 2, 3, Jesus, 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 Jesus. Jesus. Boleh lebih kencang, kurang kencang suaranya. Sekali lagi yuk. Katakan say Jesus, 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 Jesus. Jesus. Amin. Sebab kalau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Oh, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan. Katakan, sebab Kaulah satu-satunya, Satu-satunya penebus. amin. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Sama-sama yuk. Tuhan yang memberi kemenangan, amin. bersama kita Di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan, amin. bersama kita Di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan
dan pengharapan. Ya perlindungan. Ya perlindungan. Oh, Ya pengharapan. sebab Kau perlindungan kami Ya perlindungan. dan pengharapan. Sekali lagi katakan, ya perlindungan dan pengharapan. Oh, amin, amin. Yeay. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama puji Dia, kita mau sama-sama menyembah Dia. Dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar. Haleluya Yesus. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Tuhan. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be Sama-sama kita katakan lagi, I sing praises. I sing praises to your name. Ini setiap kami Tuhan, Oh Lord, kami datang menyembah Engkau. praises Kami datang membawa sembah-sembah kami. Kami datang membawa pujian kami Tuhan. for your Name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to Oh, Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Kami mau nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami mau nyanyi pujian, Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. angkat nyanyian pujian, Pujian bagimu, ini hati kami Tuhan, pujian kami, pujian penyembahan kami di bagimu, hadapan Engkau. Tuhan, namamu Besar
dipuji. Kami mau angkat hati kami mau angkat tangan kami. Oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak katakan lagi, nyanyi pujian bagimu. Ini hati kami Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami. Biarlah ini menjadi kehausan dan kelaparan kami akan Engkau Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima puji-pujian kami. Kau yang layak terima sembah-sembah kami Tuhan. Oh, kami angkat hati kami angkat kerinduan kami di hadapan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Allah. Oh, Jesus, Jesus. Biarlah Engkau yang hadir di setiap hati kami. Biar hanya Engkau yang hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Oh, Jesus, haleluya, haleluya, Jesus. Ini hati kami, ini kerinduan kami Bapa, 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 Bapa. Kami memanggil Yesus kami menyembahlah kami menyembah Tuhan kami. Ya lama. Sembah pujian hanya bagimu, sembahnya pujian hanya bagimu Allah kami. Oh, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu
Mari sama-sama katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, Kami butuh Allah kami. pujian bagimu. Kami rindu Allah kami. Tuhan, Oh, namamu besar dan layak. Mari kita angkat tangan kita sebagai bentuk kerinduan kita. Mari kita angkat tangan kita katakan nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu. Yes Tuhan. Tuhan, Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Ayo kita kasih sorak-sorai kita. Haleluya, kasih lagi, berikan lagi, berikan lagi. Yesus, Yesus Allah, Tuhan kami yang terbesar. Dan Engkau ada di dalam setiap kami, mengurapi setiap kami, membawa setiap kami menjadi orang-orang yang terus hidup dalam Tuhan. Kami percaya di kehidupan kami, di badan kami secara jasmani, kami memang terbatas. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kami yang tak terbatas membawa kami menjadi anak-anak yang juga tidak terbatas Tuhan. Manusia mungkin bisa mengatakan bahwa mustahil untuk kami bisa berjalan dan bisa menembus tembok-tembok Yeriko. Tetapi mujizat yang daripada Allah yang menuntun kami, membawa kami menjadi orang-orang yang semakin merdeka di dalam Tuhan. Dan biarlah kami terus menjadi anak-anak yang merdeka, disempurnakan di dalam Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa dan kami sedang mendengar firman-Mu. Engkau berkata dalam setiap kami, beri hikmat bagi kami untuk bisa menangkap firman-Mu dengan baik. Terima kasih, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Ya. Kita kasih aplaus dulu buat tim praise and worship-nya dong. Kasih buat Tuhan. Terima kasih buat Bang Esok dan tim udah membawa kita ke dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Ya, teman-teman mesti ngerti ya, dalam suatu ibadah raya, yang terpenting dalam ibadah raya itu 30 menit tadi waktu kita menyembah Tuhan. Amin. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, 30 menit tadi itu dah waktu yang terpenting di mana surga menjadi audiens. Amin. Di mana surga melihat anak-anaknya memuji dan menyembah Tuhan. Sebenarnya bukan firman Tuhan. Walaupun memang firman Tuhan betul, firman Tuhan penting. Tapi kalau kita menalaah ya, lebih dalam, saya berdiri di depan saudara, siapa saya di hadapan Tuhan? Siapa saya di hadapan saudara? Ketika saudara datang ke tempat ini, tujuan saudara adalah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Audiensnya surga, dan berilah yang terbaik buat Tuhan. Waktu saudara menyembah, bernyanyi, memuji, berilah yang terbaik buat Tuhan. Yes? Amin ya? Ya, hari ini kita belajar bersama-sama ya, tentang hal berbuah. Tidak lepas dari beberapa minggu lalu
dari apa yang disampaikan dari Ibu, dari Pak Wanto, dari Ibu Ami. Bagaimana terus kita menjadi orang-orang yang konsisten, menjadi orang percaya yang terus konsisten di dalam Tuhan. Teman-teman, kalau bicara tentang konsistensi, ya, makanya banyak orang Kristen saat ini menjadi orang-orang yang tidak konsisten menjalani hidupnya, saudara. Ya. Dia sadar sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dia menerima kasih karunia di dalam hidupnya, anugerah bekerja di dalam hidupnya, tapi sadar, enggak sadar, justru dia keluar dari kasih karunia dan anugerah Tuhan itu. Dia mencoba untuk menjadi manusia independen, yang mencoba untuk melangkah tanpa Tuhan. Dan saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan memang harus diperintahkan, ini bukan harus, tapi diperintahkan oleh firman Tuhan untuk menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang konsisten ikut Tuhan. Amin? Amin? Yes? Mau konsisten ikut Tuhan? Hari ini, besok, dan selamanya saya mau konsisten ikut Tuhan. Saudara bilang konsisten saat ini, begitu kuliah nggak dapat kerjaan, saudara udah mikir. Ya. Ada tawaran jodoh dari si A yang lebih ganteng misalnya begitu, udah mulai. Tadi katanya konsisten, kan gitu. Ya. Nah hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana konsistensi bisa menghasilkan buah, saudara. Kolose 2 ayat 6-7, boleh dibuka, boleh ditampilkan. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah, slide aja sorry nggak usah ditampilin Alkitab, kayaknya di slide saya tulis, Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Coba kita baca sama-sama saudara, ya, biar lebih ngerema ya. 1, 2, 3. Yes, hidupmu tetap di dalam Dia. And Christ. Atau gitu ya, and Christo. Di dalam Kristus. Paulus menasehati bahwa hidup di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan, harus memegang konsistensi. Hendaklah hidupmu tetap, saudara. Tetap di dalam Tuhan. Terus pegang iman. Makanya sekarang di TikTok kan ada lagu yang lagi kemarin saya cover juga itu. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta dan lain sebagainya. Karena sekarang banyak Yudas menjual imannya, menjual sesuatu yang abadi di dalam dirinya demi sesuatu yang tidak abadi, saudara. Dia menjual sesuatu yang mulia di dalam dirinya demi sesuatu yang tidak mulia. Saudara. Dan ini terjadi bagi banyak anak Tuhan. Dengan mudahnya menjual iman kepercayaan demi sesuatu yang dapat menyenangkan dia sesaat di dunia. Saudara jangan sampai begitu karena Paulus menasihati. Ya. Di ayat 7-nya dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang terakhir, ya, dari ayat Kolose 2 ayat 6-7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu. Dan terakhir, hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur, saudara. Saudara, kehidupan yang berbuah bukan berasal dari kerja keras. Next slide. Tapi hasil tinggal di dalam Kristus, saudara. Ada iklan kan bilang begini kan, bukan keberuntungan tapi kerja. Ada enggak pernah dengar enggak itu di TV? Ya kan? Bukan keberuntungan, kayaknya iklan apa ya? Iklan rokok kalau enggak salah ya. Bukan keberuntungan tapi kerja keras. Saudara, anak-anak Tuhan tidak mengenal keberuntungan dari kerja keras. Walaupun memang kerja keras, kita juga dituntut untuk bisa kerja keras. Tapi saya percaya sampai saat ini keberuntungan itu bekerja bagi saudara dan saya, saudara, lewat anugerah. Amin. Yes. Kok enggak ada amin? Saudara mau kerja keras atau beruntung? Pilih mana? Saudara mau keberuntungan yang berasal daripada Tuhan atau memang kerja keras mencoba menjadi pria atau wanita atau manusia independen tanpa Tuhan? Seperti kejatuhan Adam dan Hawa.
ketika dia memutuskan untuk menjadi manusia independen, manusia yang mandiri, Yesus angkat tangan, Roh Kudus angkat tangan. Roh Tuhan itu bisa kekuatan daripada Roh Tuhan itu bisa Tuhan ambil kembali, saudara. Begitu yang terjadi pada Saul kan. Makanya ketika ada kesempatan untuk engkau bisa menjadi anak Tuhan, saudara, pergunakan itu dengan baik. Pergunakan itu betul-betul dengan tanggung jawab. Karena ketika nanti Tuhan lihat kita mulai goyah, bisa jadi Tuhan akan memilih orang lain dan dipakai Tuhan lebih dahsyat daripada saudara. Dan kuasa Tuhan tidak bekerja lagi di dalam diri saudara. Dan ini banyak terjadi bagi anak-anak Tuhan. Ya. Buah dalam Kristus bukan hanya berbicara pencapaian, saudara. Ya bagus saja kalau saudara mungkin punya jabatan yang baik dalam pekerjaan, kerjanya bagus, sudah dipercayakan juga di dalam pelayanan, ya dalam komsel, dalam segala macam. Tadi saya lihat Bang Moses mainnya enak ya, asik ya Bang Moses ya. Ada yang setuju nggak tadi Bang Moses mainnya asik? Ya. Nanti kalau bisa main 1 minggu 4 kali Bang. Asik gitu kan. Ada kepercayaan Tuhan kasih buat kita, tanggung jawab di situ dan berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Dan saat itu Tuhan, walaupun itu sekedar itu pencapaian buat kita, Tuhan yang dimuliakan. Tapi memang buah yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan yang dikatakan dalam Kolose ini, buahnya adalah buah ucapan hati yang melimpah syukur di dalam hati kita. Ini merupakan buah dari konsistensi kita untuk ikut di dalam Tuhan. Konsisten tadi kan dikatakan, kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh iman kita, bertemu dengan iman yang diajarkan, terus habis itu menghasilkan buah-buahnya apa? Hati kita melimpah dengan syukur. Kalau orang sekuler mungkin bilang, orang sekuler bilang bicara tentang buah itu kan, ya, dibilang karakter, saudara. Terus yang jadi perbedaannya apa antara karakter? Kalau kita bicara tentang buah roh. Kalau orang sekuler, orang di sana yang mungkin bekerja, yang saat ini teman-teman ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan, karakter itu kan dilatih, di training, dilatih sedemikian rupa sehingga orang itu bisa memiliki karakter yang baik. Tapi apa perbedaannya dengan buah yang dikatakan buah roh, saudara? Ya, buah roh, buah dari kehidupan yang berakal dari Kristus itu dibangun di atas Kristus dan bertumbuh kuat di dalam Kristus itu merupakan sikap hati kita yang melimpah atas ucapan syukur karena kita menempel dengan inangnya. Inang kita siapa? Inang kita siapa, saudara? Inang kita itu Yesus. Aduh, ini agak-agak, makanya nanti kita belajar lagi ya. Kalau bicara tentang melimpah itu apa sih? Ya. Tadi kita nanti garis bawahi in Christ di dalam. Ya. Melimpah itu apa sih teman-teman? Kalau bicara melimpah ucapan syukur. Melimpah itu berarti tidak pernah habis, betul nggak ya? Betul nggak? Tidak terbatas, ya. Terus menerus. Itu yang dikatakan melimpah kan? Kalau kita dikatakan melimpah ucapan syukur berarti ucapan syukur kita tidak terbatas. Ucapan syukur kita menerus. Ya. Nah, jadi pertanyaan seperti ini. Bang, kayaknya ayat ini enggak relevan dengan zaman sekarang gitu. Ya. Dengan kehidupan saat ini. Kehidupan kita ini kan naik turun. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih, betul? Kadang ada masalah, kadang enggak ada masalah. Kadang kita nangis, kadang kita ketawa, saudara. Ya. Hidup kita ini kan naik turun gitu. Kayaknya nggak relevan deh ayat ini. Coba kita buka dulu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini mulai kita bahas, saudara. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita baca bareng, Le. 1, 2, 3.
Coba perhatikan saudara, ya. Ayat ini meminta kita mengucap syukur dalam segala, bukan mengucap syukur untuk segala. Halo, ayat ini mengatakan meminta kita untuk mengucap syukur dalam segala, bukan untuk segala, bukan untuk segala hal, tapi di dalam segala hal. Tuhan itu udah tahu. Ketika dia menulis firman ini, dia udah tahu nggak mungkin anak-anakku bisa mengucap syukur untuk segala hal. Waktu saudara kalau ditikam kayaknya kejam banget, dipukul orang misalnya begitu. Terus saudara bilang, terima kasih ya atas pukulanmu, misalnya gitu. Atau mungkin waktu kamu dimarahin KKPA, terus kamu bilang, terima kasih KKPA aku mencintaimu karena kamu marahiku. Bisa seperti itu? Enggak saudara. Tuhan meminta kita mengucap syukur di dalam, melimpah di dalam ucapan syukur. Kalau kamu habis ditipu orang, tadi pagi ada yang kesaksian di grup GKD, ya. Anak WA-nya Pak Wanto ya, memang ada beberapa yang ya, kayak Pak Pucang, ya, habis mengalami tragedi, ya bukan tragedi apa namanya, kecelakaan ya. Terus habis itu kakinya dipotong, saudara bisa bayangkan waktu kami kunjungi di sana, saya itu mau nangis gitu ngelihat, tapi karena ngelihat Pak Pucang itu kayaknya enjoy ya, ngajak bercanda segala macam, saya jadi nggak jadi sedih gitu ngelihatnya. Tapi saya yakin pasti dia ngerasa ada sesuatu yang sedih di dalam hatinya. Betul nggak saudara? Kehilangan kaki satu bagian tubuh dan umur masih muda, umur masih produktif. Bisa enggak kita mengucap syukur untuk berlimpah syukur untuk masalah itu? Akan sulit untuk kita mengucap syukur untuk masalah itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur, melimpah syukur, berlimpah di dalam syukur, di dalam syukurnya saudara. Nah kalau kita sudah melihat dan belajar tentang firman ini, sebenarnya relevan dengan kehidupan kita saudara. Relevan enggak? Berarti Tuhan tidak meminta kita untuk jangan marah, saudara. Betul ya? Bukan Tuhan tidak meminta kita buat tidak mungkin kecewa, ada sesuatu di dalam hati kita yang dipendam. Bukan dipendam, maksudnya ada kecewa di dalam hati kita dan kita rasakan itu sebagai manusia. Tuhan dengan sadar menulis firman ini sebetulnya untuk kita. Karena dia sadar kita tidak sanggup berlimpah syukur kalau kita di luar daripada Tuhan. Makanya mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Saudara, sama seperti ini nih, ya. Air ini, ya saudara. Ini saya goncang seperti apapun, saudara. Ya. Kalau saudara ada di dalamnya, ketika saya buka dan air ini melimpah keluar, apa dia bisa berubah dari air? Apa dia bisa berubah jadi jus, saudara? Hah? Enggak, saudara. Ini walaupun kita saya aduk seperti apapun, saudara. Ketika kamu tinggal di dalam dia tetap menjadi air. Sama dengan saudara dan saya. Diaduk, digoncang dengan hal apapun. Ketika kita sudah tinggal di dalam syukur, kita tetaplah orang yang bersyukur, saudara. Amin. Saudara mau jadi orang-orang yang terus bersyukur di dalam Tuhan? Yes. Dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Ya. Nah, sejak sekarang kita tinggal di zaman kasih karunia, ya, di zaman dimana Yesus sudah mati di kayu salib. Dulu, waktu masa zaman Yesus ada di dunia bersama dengan murid-muridnya, saudara. Secara realitas Yesus bisa dilihat, Yesus bisa dengar berbicara, dia bisa melihat Yesus secara fisik, tapi murid-murid tidak bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Tapi sejak zaman kasih karunia, Yesus mati di kayu salib dan dalam bentuk Roh Kudus dia ada di dalam setiap kita. Ketika kita menerima dia sebagai juru selamat, secara langsung kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Amin ya.
kita bisa mendengar apa yang Yesus rasakan, Yesus katakan di dalam diri kita, saudara. Dan ini merupakan anugerah bagi kita sebagai anak Tuhan, untuk kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Makanya sebenarnya bahagianya Yesus itu bisa kita rasakan sebetulnya. Sedihnya Yesus itu sebenarnya bisa kita rasakan, saudara. Saudara pernah enggak ngerasakan waktu saudara berjalan naik motor atau mungkin naik mobil ya, ketemu dengan orang ya. Terus habis itu kok saudara ngerasa iba. Pernah enggak gitu? Kasihan gitu. Terus waktu saudara kasihan, om minta uangnya dong om, saya belum makan. Misalnya, 3 hari belum makan. Saudara iba, saudara kasih. Kalau saudara sudah tinggal di dalam Tuhan, itu bukan kebetulan. Itu bukan perasaan yang kebetulan di dalam diri saudara. Itu secara langsung Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara untuk saudara bisa berbuat baik terhadap orang itu, saudara. Kalau orang belum kenal Tuhan, ya memang bisa jadi itu hanya perbuatan baik manusia secara biasa. Tapi ketika kita mengenal Yesus, dan Yesus ada di dalam diri kita dalam bentuk Roh Kudus, apapun yang kita lakukan, percayalah Roh Kudus sedang menuntun kita, saudara. Amin? Ya. Saudara tahu arti dari dosa? Beberapa waktu lalu kita bicara tentang dosa artinya, ya. Atau dalam bahasa asli dari dosa, saudara. Bahasa asli dari dosa itu hamartia, saudara. Hamartia ketika panah dilesatkan dan tidak tepat sasaran, walaupun mungkin sekitar 0,00 sekian dari jarak yang sudah diarahkan, ya, tapi keluar dari situ, itu adalah dosa. Orang Yunani bilang hamartia. Itulah dosa. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar berbohong, berzina, mencuri. Ya. Kalau kita belajar dari dosa yang sebenarnya, kalau kita tidak bersyukur pun dengan kehidupan kita, bisa dikatakan itu juga dosa. Yes. Kalau hidupmu setiap hari penuh keluhan, saudara. Kalau hidupmu setiap hari penuh perkataan-perkataan yang tidak membangun, saudara. Ada yang adik yang kami layani, susah sekali untuk berbicara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, bicara deh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia susah sekali untuk berbicara Tuhan Yesus baik. Terus ternyata waktu kita tanya, kita konseling, ternyata setiap hari mulutnya dipakai untuk memperkatakan perkataan-perkataan kutuk, saudara. Bodoh, tolol, anjir. Saudara kira anjir itu baik juga? Masih ada yang pakai perkataan itu? Hati-hati, saudara. Ketika mulut saudara dipakai untuk perkataan-perkataan yang tidak membangun, bisa jadi perkataan itu bukan hanya mengutuk orang lain, tetapi mengutuk dirimu sendiri, saudara. Karena kuasa perkataan. Amin? Ya. Nah, Tuhan, ya next slide. Ya, kita tidak memuji Tuhan karena hidup sedang baik. Kita memuji Dia karena Dia, baca sama-sama deh. 1, 2, 3. Yes. Kita memuji Tuhan bukan karena hidup kita sedang baik, saudara. Enak kan kalau saudara tadi nyembah Tuhan baru dapat kiriman dari Bapak, kan? 3 juta di kantong. Semua baik, haleluya. Akhir bulan saudara uang sini 300 di kantong. Udah mikir untuk besok bayar kos, Bapak kos nanya sudah mulai. Semua baik. Aduh berat sekali hidup ini. Saudara, yes. Kita memuji Dia karena Dia memang sudah baik. Bilang kanan kiri dong, Yesus itu baik. Amin, yes. Dia baik. Tuhan tidak meminta kita bersyukur dalam keadaan baik. Tuhan mau kita bersyukur karena Dia memang baik. Saudara, jadi apa buahnya? Kalau kamu sudah berakar di dalam Dia, yang tadi kita belajar, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam iman, buahnya apa, saudara? Buahnya adalah hatimu yang berlimpah di dalam
syukur. Kata syukur di sini bukan ucapan syukur, saudara. Bukan sekedar mengucap syukur. Kita jangan salah mengartikan, apa sih Bang mengucap syukur itu seperti apa? Ya kita mengangkat tangan terus terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk keadaanku saat ini. Itu bukan mengucap syukur, saudara. Ucapan syukur itu bukan sekedar perkataan, saudara. Amin. Yes. Ucapan syukur itu bukan sekedar perkataan, tapi suatu tindakan. Ya. Saudara pernah baca ini, next slide. Ya. 5 bahasa kasih menurut Gary Chapman. Pernah dengar? Ya. Bukan Gary anaknya Ponok itu. Ya. Gary Chapman seorang penulis dan konselor pernikahan memperkenalkan konsep 5 bahasa kasih. Ya. Dalam bukunya sangat terkenal. Menurut Chapman setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menerima dan memberikan kasih. Ya. 5 bahasa kasih tersebut adalah yang pertama, next. Ya. Jadi begini. Siapa di sini yang sudah berkeluar, Bang Esok lah ya kan? Dengan istri misalnya. Atau saya sering dapat ini orang-orang ketika dia bilang cinta terhadap istrinya. Ya. Kalau saya tanya nih sama wanita-wanita yang sudah menikah ya kan di sini. Ketika mengucapkan hari ulang tahun, lebih senang mana? Ya. Lebih senang mana? Atau wanita lah, nggak usah punya istri atau wanita-wanita lah, terserah mau wanita atau pria. Lebih senang mana? Diberi hadiah atau cuman sekedar dikata-kata selamat ulang tahun ya? Halo, coba saya tanya dulu. Lebih senang mana? Lebih senang mana? Lebih senang dikasih hadiah atau cuman sekedar ucapan ulang tahun, saudara? Hadiah. Ini fakta, saudara. Ya. Ini memang fakta. Jadi cinta itu butuh tindakan. Saudara, cara kita mengucapkan suatu ucapan syukur atau cinta atau kasih sayang, bisa jadi cara saya dengan Bang Eso atau mungkin Bang Erik atau siapa yang sudah menikah dengan istrinya berbeda, betul gak? Kita gak bisa sama ratakan cara saya. Mungkin ketika saya sama istri saya berlutut, kasih sesuatu, kasih bunga misalnya begitu. Istri saya senang. Ternyata Kak Diana gak senang begitu. Bisa jadi kan? Ya bisa jadi. Kita nggak bisa sama rata karena dari tindak dari pengungkapan syukur seperti ini, ya Gary Chapman ini mencoba untuk menjabarkan dari Alkitab 5 cara untuk mengungkapkan kasih, saudara. Ya, kita belajar sama-sama. Yang pertama, kata-kata pemberian. Ya. Bahasa kasih ini mencakup kata-kata yang membangun, menguatkan dan memberikan dorongan kepada orang lain. Kata-kata yang positif, pujian dan pengakuan atas usaha atau pencapaian seorang sangat berarti bagi mereka yang berbicara dalam bahasa kasih ini. Ya, contoh Alkitab, pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Dia hai segala suku bangsa. Makanya jangan ragu-ragu untuk memuji temennya. Biasanya saya suruh puji kan, hai cantik, hai ganteng. Yes. Biasanya kan gitu ya, sebelum tadi saya lupa, tadi seharusnya saya bilang begitu lagi ya. Saya suruh teman-teman untuk sapa kanan kirinya bilang hai ganteng, hai cantik. Saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak ragu untuk memuji. Amin. Siapa di sini yang kayaknya susah banget untuk memuji orang gitu loh. Kayaknya bilang kamu baik sekali itu kayaknya susah sekali gitu. Coba cross check deh. Bisa jadi mungkin mulutmu terbiasa dipakai untuk mengucapkan hal-hal yang membuat orang lain jatuh. Dan itu terjadi pada dirimu sendiri. Yes? Yang kedua, quality time. Waktu berkualitas, ya. Nah, bagi orang yang berbicara dalam bahasa kasih ini perhatian penuh dan waktu yang dihabiskan bersama-sama sangat berarti. Mereka merasa dicintai saat seseorang meluangkan waktu yang mendengarkan berbicara untuk melakukan aktivitas bersama tanpa gangguan. Bertahun lalu, kalau nggak salah Bu Ami ada bilang, ya
waktu itu kita mau ngundang Frankie Kuncoro untuk hadir ya, untuk memberi pelatihan buat kita. Waktunya sangat mepet. Terus saya sudah sampaikan, ibu juga, ya sudah, ayo sudah lanjutkan. Ternyata waktu ditelepon, beliau ngomong, saya sudah dilarang sama istri saya sekarang untuk pergi-pergi jauh katanya begitu. Karena waktunya hampir nggak ada buat keluarga, terutama anak-anaknya yang masih butuh dia, butuh saya bilang begitu. Jadi akhirnya dia kurangin untuk kegiatan di luar kota sudah. Jadi dia banyak terima konser di daerah wilayah Jawa yang bisa terjangkau. Tapi kalau luar pulau dia sudah susah untuk keluar. Ya. Kadang ada beberapa orang yang butuh ada kehadirannya di situ. Jadi cinta itu bukan sekedar perkataan, ucapan syukur itu bukan perkataan, amin. Tapi suatu tindakan, saudara. Ya. Makanya adik-adik rohani itu butuh kehadiran saudara. Jangan sekedar cuman PA doang, abang ini ngajakin cuman PA doang baru di WA. Jangan sampai begitu, saudara. Besok PA yuk, seminggu sekali, itu pun PA cuman begitu, nggak ada nanya kabar, cuman nanya kapan PA doang gitu. Tanya dia, gimana kabarmu dek? Apa yang sedang kamu lakukan? Wes, kayak Indosiar banget pertanyaannya. Lagi apa dan segala macam, saudara. Amin. Karena dia memang mungkin bisa jadi sedang butuh saudara. Butuh quality time bersama kakak rohaninya. Yes, contoh Alkitab. Ini contoh Alkitabnya. Yesus sering menghabiskan waktu dengan murid-muridnya, berbicara dengan mereka dan mengajarkan mereka dalam cara yang personal, pribadi. Ada waktunya dia berbicara di depan ribuan jemaatnya. Tapi ada waktunya dia berbicara face to face terhadap sama murid-muridnya. Begitu juga dengan kita. Terus yang ketiga, pemberian hadiah, saudara. Ya. Siapa yang senang diberikan hadiah? Ada yang senang diberikan hadiah? Ya. Bagi beberapa orang, hadiah adalah cara mereka merasakan kasih. Ini bukan tentang seberapa mahal hadiah itu, tetapi lebih kepada simbol pemikiran dan perhatian yang diberikan melalui pemberian tersebut, saudara. Ya. Makanya kalau happy anniversary pernikahan biasanya, ya. Saya lupa, saya sering ngasih nggak Mia? Ada ngasih ya? Ada kan? Masa? Saya lupa, kayaknya pernah deh kayaknya. Tapi setidaknya saya ajak istri saya buat makan bersama, yang ngerayakan bersama, setidaknya begitulah, ya kan? Kalau hadiah kan enggak mesti harus dikasih waktu anniversary. Pas ulang tahun juga tiba-tiba ada kado muncul kok, tenang aja, ya kan gitu. Ya. Contoh Alkitab, Allah memberikan hadiah terbaik, Yesus Kristus sebagai penebus bagi umat manusia, yang menunjukkan kasihnya yang paling besar, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Yang keempat, tindakan pelayanan. Bahasa kasih ini mencakup tindakan nyata yang dilakukan untuk membantu atau melayani orang lain. Ini bisa berupa pekerjaan rumah, membantu seseorang dengan kebutuhan sehari-hari, atau bahkan melayani dalam komunitas. Ya, tindakan pelayanan, saudara, kasihnya ditujukan, cintanya, syukurnya ditunjukkan dengan tindakan pelayanan. Contoh Alkitab, Yesus memberikan contoh sempurna tentang pelayanan dalam Yohanes 13 ayat 14-15, di mana dia mencuci kaki murid-muridnya untuk menunjukkan kasih melalui tindakan pelayanan. Saudara. Itu tindakan pelayanan. Kadang jangan ngerasa jadi sudah senior, nyapu gereja nggak mau. Saudara. Habis selesai komsel gabungan, bang, bantu dah bang. Abang ini udah tua. Kau yang muda-muda sana. Sekali-sekali butuh ada tindakan pelayanan. Amin. Sekali-sekali butuh. Ya, abangnya juga menyapu. Kali ini saya berdiri depan, saya bisa sindir-sindirkan Bang Hesto, Kak Etna, Bang Heri. Jadi kalau misalnya besok-besok nggak nyapu saudara, tunjukin ayat ini. Terus yang kelima, sentuhan fisik. Ya. Bagi beberapa orang sentuhan fisik seperti pelukan, pegangan tangan atau tepukan di punggung adalah bentuk kasih yang paling berarti. Ini adalah cara untuk merasakan kehadiran dan dukungan saudara. Contoh Alkitab, Yesus sering menunjukkan kasihnya melalui sentuhan fisik seperti ketika dia menyembuhkan orang sakit dengan menyentuh mereka. Ini adalah 5 bahasa kasih menurut Gary Chapman diambil dari Alkitab saudara. Yes.
Ini adalah bagaimana kita bisa menunjukkan dengan berbagai macam kasih. Berbeda-beda. Makanya ketika Tuhan sadar, dia juga berbeda menunjukkan kasih kepada kita semua. Cara dia menunjukkan kasih terhadap saya. Cara dia menunjukkan kasih terhadap Bang Yapet. Cara dia menunjukkan kasih terhadap Bang Nober. Berbeda-beda. Amin. Dan begitu juga kita. Kita juga perlu untuk mengungkapkan ucapan syukur kita, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita juga, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya perkataan I love you, aku bersyukur, aku sayang kamu, aku cinta kamu itu dihapus dari kata-kata dunia. Bagaimana cara kita bisa mengungkapkan cinta kita terhadap orang yang kita cintai? Coba bisa dibayangkan. Makanya itu semua bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan, saudara. Yes, amin ya. Ya. Nah, hari ini kita bukan belajar tentang bagaimana kita bersyukur, tapi gimana rasa syukur itu bisa berkenan bagi Allah. Oke, slide. Nah, 3 ungkapan syukur, saudara. Kita belajar, next, dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Kita bahas satu-satu, saudara. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, saudara. Saya garis bawahi, sekalipun. Saudara, kalau ini kan pernah kan kita bawakan ya. Ya, anak-anak sekarang jarang sudah dengar lagu ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak ada ya. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Saudara nyanyinya enak, karena saudara nggak punya pohon zaitun, saudara nggak punya pohon anggur, saudara tidak punya lembu sapi, saudara enak bernyanyinya. Tapi waktu itu Habakuk dia membuat puisi ini, dicatat di dalam Alkitab. Dia dalam kondisi keadaan yang hilang semuanya, saudara. Makanya saudara, ya, kita bisa belajar bagaimana Habakuk mengucap syukur yang berkenan terhadap Allah. Ya. Habakuk ingin mengajar kita untuk kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sekalipun, bukan orang Kristen yang jikalau, saudara. Sekalipun aku belum dapat pekerjaan, sekalipun belum digaji, sekalipun uang kos belum dibayar, sekalipun aku dimarahin oleh bos, sekalipun aku bla 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 dan segala macam, sekalipun aku tetap akan mengucap syukur. Ini yang Habakuk sampaikan dan ajarkan lewat puisi dalam firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang jikalau aku diterima kerjaan, aku akan memberikan 1 kali gajiku buat persembahan buat Tuhan. Jikalau aku lulus, aku akan rajin komsel. Jikalau seolah-olah dia memasang syaratnya untuk bisa ikut kepada Tuhan, saudara. Kita jangan jadi orang-orang Kristen yang jikalau. Amin. Kita belajar dari Habakuk, kita mau menjadi orang Kristen yang sekalipun apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara, kalau saudara mungkin belum ada di sini, saudara belum ada dalam proses yang Tuhan izinkan
tentang komitmen yang kita bahas hari ini. Bisa jadi saudara mungkin belum berakar di dalam Tuhan. Atau bisa jadi saudara belum terbangun sebagai dasar, dibangun di atas dasar Kristus. Atau bisa jadi saudara sudah keluar atau sedang keluar dari proses yang memang Tuhan sedang izinkan terjadi terhadap dirimu. Konsistensi yang firman Tuhan ajarkan sebagai anak Tuhan harus tetap kita ikuti. Prosesnya berbeda, saudara. Proses saya berbeda dengan proses yang teman-teman rasakan. Kalau saya bicara proses, mungkin bisa jadi Bang Nober bilang, atau mungkin Bang Nober ketika cerita sama saya bilang, Allah baru proses begitu aja. Saya loh sudah begini, saya loh sudah begini. Saudara, proses yang Tuhan izinkan itu berbeda setiap orang. Bisa jadi proses yang kita rasa lebih berat kita lewati dari saudara seiman kita. Karena Tuhan tahu kita sanggup melewatinya. Makanya Tuhan berikan standar yang lebih rendah. Kita mau ikut? Sekali Yesus tetap Yesus, amin? Yes. Bahasa bersyukur yang kedua, next. Rasa puas, ayat 18. Rasa puas atau cukup ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk merasa puas dengan kehadiran Tuhan, saudara. Dia dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Orang yang terus ada di dalam hadirat Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Paulus bilang apa, saudara? Segala sesuatu kuanggap rugi karena perkenalanku akan. Ketika Rasul Paulus berada di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu dianggap seperti sampah, seperti kerugian, saudara. Ini yang terjadi bagi Habakuk. Dan ini juga yang diharapkan bagi kita, saudara. Ketika kita sudah ada diam dan diam di dalam hadirat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berlimpah ucapan syukur. Amin. Ini yang poin yang kedua. Rasa puas, rasa cukup. Yang ketiga, hidup yang mengubahkan. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Saudara, di saat kita menunjukkan perubahan hidup, maka kaki-kakimu akan dibuat seperti kaki rusa. Kaki rusa itu kaki yang kuat, saudara. Tidak gampang goyah. Kaki rusa itu tidak gampang menyerah. Dengan yang kaki yang kuat itu, ia membiarkan kita menjejaki bukit-bukit, saudara. Bukit-bukit artinya ketika di saat semua orang lemah, Tuhan membiarkan kita atau menunjukkan kekuatannya lewat kehidupan kita, saudara. Dan secara nggak langsung kita menjadi teladan untuk kota kita. Kita menjadi teladan untuk sekitar kita, saudara. Amin. Saudara, makanya ya, jangan punya prinsip seperti orang di luar sana, saudara. Tetaplah hidup walaupun tidak kok nggak ada yang tahu? Kayaknya saya aja yang tahu ya, quotes ini ya. Ini kan lagi rame gitu loh. Tetaplah hidup kalau tidak berguna, saudara. Itu kan quotes yang bermutu, saudara. Gitu. Tetaplah hidup. Ada lagi yang apa dibilang? Tetaplah hidup kalau tidak, walaupun tak berguna. Terus habis itu biar kalah, yang penting nyerah, atau apa itu saya lupa itu. Karena perkataan-perkataan seperti itu, quotes seperti itu. Jadi dipakai buat bercandaan-bercandaan anak-anak, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Kita mau hidup di dalam Tuhan dan pastinya hidup kita berguna. Ya sambil boleh pemain musiknya sambil ada. Teman-teman yang lain yang melayani bisa naik ke altar. Biarkan roh Tuhan akan menuntun kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Saudara,
saat kita menerima Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam kita. Biarkanlah Dia bekerja di dalam hidup kita. Jangan biarkan dirimu menjadi orang-orang yang merasa bahwa engkau tidak perlu Tuhan. Jaga terus hubungan kita dengan apapun yang terjadi, saudara. Jaga gimana saatnya engkau terus ada di dalam hadirat Tuhan dalam setiap hari kita. Maka ketika saat itu kita menjadi orang-orang yang berlimpah ucapan syukur setiap hari. Kita menjadi orang-orang yang terus berjalan walaupun dalam keadaan tidak baik. Kita akan terus bilang, Tuhan baik. Amin. Amin saudara. Poinnya yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, pada saudara. Melalui ayat yang tadi kita belajar, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Artinya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saya ada satu lagu saudara, boleh kita sambil belajar, ya, refnya aja. Sambil nunggu, boleh ditampilin. Ada yang tahu lagu ini? Sudah? Bang Yapet sudah? Disakiti ku tetap baik, dihianati ku baik, hancur hatiku bukan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati telah terbiak, tapi karena Yesus. Tapi karena Yesus yang mampukan, ku akan tetap baik. Ya, sambil kita belajar lagi ya. Disakiti ku tetap baik, dihianati ku baik lagi. Meski hancur hatiku, ku akan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati telah terbiasa, tapi karena Tuhan yang mampukan, ku akan tetap baik. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Ayo. Kapan disakiti ku tetap baik. Amin. Dihianati ku baik lagi. Meski hancur hatiku, ku akan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati telah terbiasa, tapi karena Yesus. Tapi karena Yesus yang mampukan, ku akan tetap baik. Lagi ya, lagi. Coba rangkul atau pegangan tangan. Disakiti ku tetap baik, dihianati ku baik lagi. Meski hancur hatimu, tunjuk. Hancur hatiku, ku akan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati tak terbiasa, tapi karena Yesus yang mampukan, ku akan tetap. Lagi. Rangkul, boleh dirangkul yang cewek sama cewek. Saling kuatkan. Disakiti ku tetap, amin. Dihianati ku baik lagi. Yes, meski hancur hatimu, kamu harus tetap baik, saudara. Bukannya aku kuat rasa
atau sakit hati telah terbias. Tapi karena Yesus yang mampukan, ku akan tetap. Lagi ya, rangkul yang kuat lagi. Disakiti ku tetap baik, dihianati aku mau tetap baik lagi. Meski hancur hatiku, ku akan tetap baik. Biarkan lagu ini jadi doa kita, jadi iman kita. Yes, amin. Atau sakit hati yang tak biasa, tapi karena Yesus yang mampukan, ku akan lagi ya. Boleh tunjuk dia, tunjuk temanmu dengan penuh. Sakiti ku tetap baik, dihianati ku baik lagi. Meski hancur hatiku, aku akan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa, amin, Atau sakit hati tak terbiasa, tapi karena Tuhan yang mampukan, ku akan lagi ya. Baik, yes. Oh. Disakiti ku tetap baik, dihianati. Amin Tuhan. Ku baik lagi. Amin Tuhan. Meski Kami percaya hancur hatiku, Kau yang menguatkan kami, ku akan karena Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati telah terbiasa, tapi karena Tuhan yang mampukan, ku akan tetap baik. Ayo kita sambil datang sama Tuhan yuk. Disakiti ku tetap. Buatlah perkataan dalam lagu ini menjadi doa kita. Hatiku baik lagi. Meski hancur hatimu, Meski hancur kau mau terus tetap baik. ku akan tetap baik. Amin. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati telah terbiasa, Tapi karena Tuhan yang mampukan, ku akan tetap baik. Nyanyikan lagi saudara sampai betul ngerema di dalam hati. Oh, disakiti ku tetap baik, dihianati ku baik lagi. Meski hancur hatiku, ku akan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati telah terbiasa. Amin. Tapi karena Tuhan yang mampukan, ku akan tetap baik. Ku akan tetap baik. Jesus Christ. Allah yang baik, begitu Engkau juga yang baik. Allah yang baik, Bapa yang baik. Kami sudah merasakan kebaikan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan buat kami juga tidak berbuat baik Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa berbuat baik. Karena kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Kami bukannya orang yang kuat rasa atau menjadi sakit hati, menjadi hal yang terbiasa di dalam hidup kami. Tetapi karena Yesus yang memampukan dan membawa kami menjadi orang-orang yang baik Tuhan. Biarlah firman Tuhan terpancar lewat kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi terang bagi kota kami, bagi keluarga kami.
Karena perbuatan baik yang kami lakukan itu memang terpancar tulus dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami percaya apa yang kami dengar itu dapat ngerema di dalam hati kami dan termanifestasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, cinta-Mu yang Kau ajarkan lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Boleh kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Oke, saatnya kita memberi persembahan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya persilakan pada yang bertugas. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya menebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama kita mau katakan lagi, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Boleh bertepuk tangan kencang yuk. bertepuk tangan, Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Sebab Kaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Boleh ya lebih kencang tepuk tangannya. Kita mau bersaut-sautan ya, berbalas-balasan ketika saya bilang Jesus, teman-teman balas Jesus. Siap? 1, 2, 3. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Boleh lebih kencang lagi yuk. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, Kaulah satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Sama-sama. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan. Katakan Tuhan, Tuhan yang
dan pengharap, dia perlindungan, oh dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Oh, kami mau puji Engkau selalu Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yes Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu haleluya Tuhan. amin amin. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, yes Tuhan, oh haleluya Tuhan, namamu besar amin dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Syukur kami ucapkan atas semua apa yang Kau berikan bagi kami. Syukur kami ucapkan untuk apa yang Kau sudah kerjakan buat hidup kami. Syukur untuk semuanya Tuhan. Roh Kudus bawa mulut kami untuk mulut kami bisa mengucap syukur. Setiap hari, setiap saat kami dapat berkata Tuhan Yesus baik. Setiap hari, setiap saat kami dapat berkata, aku mencintai Tuhan, aku mengasihimu. Roh Kudus yang menolong dan menopang kami untuk kami bisa berkata mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan tulus Tuhan. Kami percaya sekali Engkau adalah Allah yang melihat hati setiap kami. Dan kami tahu dan mengerti sekali bahwa ketika kami mengucap syukur bukan sekedar kata-kata, tapi suatu tindakan di dalam hati kami. Kau membawa setiap kami menjadi orang-orang yang terus disempurnakan di dalam Yesus. Kami membuka hati, pikiran kami untuk terus diarahkan oleh Roh Kudus. Kami mematahkan setiap hati yang keras di dalam setiap hati kami. Sikap kami yang membuat Engkau kecewa, kami patahkan di dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran kami yang keras, cara pandang kami yang salah, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami ingin punya sudut pandang yang benar tentang siapa Yesus, Allah kami, Bapa kami. Sehingga ketika kami mengucap syukur, kami mudah mengucapkannya. Ketika Engkau meminta kami untuk kami bertindak, kami mudah untuk melangkah.
ketika kami meminta kami untuk pergi atau melangkah atau apapun Tuhan, lewat perkataan Roh Kudus, kami mudah untuk melangkahkan kaki kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk apa yang Kau sampaikan buat kami semua Tuhan malam ini. Kami mengucap syukur dan mau mengucap syukur di dalam segala hal. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, biarlah persembahan ini bisa kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kami yang memberi, biarlah persembahan yang sudah kami beri dan kami juga diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami terus berdoa buat apa yang menjadi pekerjaan Tuhan lewat gereja kami, lewat persekutuan kami, lewat komsel kami, bahwa kami harus hadir di dalam setiap anak-anak muda, harus hadir di dalam setiap kampus-kampus Tuhan. Dan biarlah hati yang mengasihi jiwa-jiwa dengan tulus itu terus ada di dalam hati kami, dan kami dengan siap siaga terus mau rindu diarahkan kemana kami Kau arahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat praise and worship. Kau yang memberkati kami semua yang ambil pelayanan, baik aser, baik pemain musik, baik WL, singer, multimedia, soundman dan lain sebagainya Tuhan. Kami berdoa biarlah pelayanan kami membawa kemuliaan di dalam nama Tuhan. Dan biarlah kami terus mengupgrade lagi diri kami untuk lebih lagi, karena kami tahu ketika kami menyembah dan memuji Tuhan, yang menjadi audiens adalah surga. Dan ketika kami sadar itu, maka hati kami tidak mau setengah-setengah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga berdoa buat rencana-rencana program kami ke depan. Apa yang menjadi rencana-rencana itu biarlah yang kau campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita sendiri. Roh Kudus, ajarlah kami untuk kami bisa berkenan kepadanya. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan terus ada di dalam hati kami sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua, dan kami berkata, kami siap. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Oke, salam kanan kiri, katakan tinggal terus dalam Yesus.